Kerja bareng kita bisa saling menjalankan kewajiban. Aku ngejagain dia, dia juga ngerawat aku, ngurusin aku. Jadi kerja tapi udah seperti yang yuk bismillah. Ya, jadi tuh lagu kali ini kita itu tuh emang spesial khusus untuk soundtrack, salah satu soundtracknya Cinta Subuh, yaitu film Aku Sama Ray gitu. Dan di project lagu ini kita melibatkan juga ada musisi, ada Hero Music dan Orkes Cinta Subuh ya. Jadi emang ini lagu tuh kita nyanyiin bareng-bareng dan emang pemilihan tema pun kita menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang tuh lagi banyak keterpurukan, kesulitan, tapi kita selalu mengingatkan mereka bahwa di balik ada keterpurukan pasti ada kemudahan. Kabarnya yang menciptakan lagu ini Ray sendiri ya? Itu bareng-bareng sih, tapi lebih ke kakak Hero Musicnya. Iya. Nah. Kalau kita mah ngikut aja karena kan ini sama-sama untuk filmnya kita bersama kan, makanya kayak ya udah yang penting happy senang-senang bareng-bareng, kebersamaannya itu sih sebenarnya. Pas nyanyi mungkin ada feel rasa gitu, lagunya kan luar biasa juga menyentuh ya. Mungkin seperti apa saat menyanyikan? Pasti sih, apalagi kalau misalnya di lirik lagu itu ada ya Robku. Pasti bukan suatu lirik yang gampang yang cuma bisa dinyanyiin gitu aja. Pasti ada, ibaratkan dalam hati itu bergetar gitu. Jadi tiap liriknya, tiap pemilihan kata-katanya pun kita suka banget karena relate banget sama kondisi sekarang. Dan pasti kita berharap semoga teman-teman yang mendengarkan, yang ngikutin liriknya juga bisa mendapatkan semangat dari lagu itu. Ikut merasakan gitu. Dan yang paling penting tuh di lagu ini tuh nggak cuman hanya lagu, tapi udah kayak kita tuh berdoa tapi sambil Doa sih ya? Iya, sambil apa ya? Sambil ya menyanyikan gitu loh. Jadi kayak seolah-olah tuh apa ya? Ringan, semuanya tuh ringan tapi ada maknanya gitu sih. Apa sih makna dalam lagu ini? Mungkin dalam kehidupan kalian sehari-hari relate gak? Oh, relate. Dan ini bukan cuma relate sama kita, tapi relate sama semua orang. Apalagi kita lagi menghadapi pandemi seperti ini yang pasti banyak banget kesulitan, tetapi kita selalu mengingatkan bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Nggak hanya di pandemi, tapi dalam diri kita pun juga pasti kan setiap manusia itu kan selalu ada yang namanya cobaan, kesulitan. Tetapi di sini tuh kita tuh kayak dibuat ayo semangat gitu loh. Dan jangan pernah putus untuk berdoa, jangan pernah putus untuk bercerita, meminta kepada Rob kita gitu untuk terus apa ya? Dimudahkan segala jalannya, diberikan kesabaran kayak gitulah. Ini kan lagu ini kan original soundtrack dari film Cinta Subuh ya. Filmnya kapan sih? Boleh bocorin dong tayang? Filmnya udah kita syutingnya udah lama ya? Syutingnya sudah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Bener-bener 5 hari ya? 5 hari, jadi 5 kita hari setelah nikah. Setelah nikah cuma dikasih waktu 5 hari, ya biasa buat pengantin baru, abis itu kita syuting. Dan kalau Reading dihitung sebentar, terus kita ya. syuting. Dan kalau dihitung dari sekarang itu udah mau 2 tahun. Udah mau 2 tahun. Jadi kita tuh bener-bener nunggunya tuh, kita aja nih cast-nya tuh nungguinnya lama bener gitu kan, sampai orang-orang kayak udah pada lupa ini kapan nih Dinda sama Rish filmnya tayang gitu. Dan alhamdulillah kita dapet tanggal 19 Mei. 2022. Bismillah. Doakan semoga teman-teman juga punya kesempatan buat nonton dan mendapatkan pesannya. Banget ya menantikan ini selama 2 tahun kan ditunda nih gara-gara pandemi ya. Wah, excitednya banget. Tahu nggak sih, karena kita ini kan karena kita berdua nggak pacaran ya, kita langsung menikah. Jadi ibaratkan waktu kita reading dulu, nikah, terus reading sedikit baru syuting kan. Itu waktu kita reading ada adegan-adegan yang sentuhan pun kita masih yang mungkin pegang baju doang. Jadi benar-benar kita lepaskan setelah menikah. Dan itu dikasih waktu cuma 5 hari untuk menyesuaikan yang udah bisa sering sentuh. Jadi kita pun sangat menunggu buat ngelihat bagaimana kita di Cinta Subuh. Terus itu film pertama kali ya? Iya, itu film pertamanya Ray, dan itu film pertama kita berdua. Kalau aku sih lebih ke, jadi kan itu kan awal-awal nikah ya. Nah, di situ tuh ada adegan di mana tuh aku harus jetek sama Ray. Aku kasih spoiler sedikit lah. Nah, itu tuh aku actingnya itu setelah menikah, baru-baru nikah, bayangin. Jadi di saat aku lagi
Kesemsem. kesemsem sama kesemsem kamu? iya boleh dong sama suami Oh, iya, sama nggak suami apa-apa, waktu nggak itu apa-apa. nah udah sama suami sendiri aku kayak diharuskan untuk jutek sama dia itu sih yang pengen banget aku tonton pengen banget aku lihat wah bisa ya dapat nggak ya gitu. Tapi menurut Dinda acting Ere seperti apa di film itu? Jujur aku tuh baru nonton sedikit sih waktu itu ya jadi aku juga penasaran banget fullnya tuh bagaimana tapi untuk sedikit aja tuh aku ngeliat kayak ini beneran nih, ini film pertamanya nih jadi kayak amazed gitu sih kayak wah Dia nggak tahu aku udah berkarir duluan di luar. aduh Tapi yang pasti kita ngejalaninnya happy banget ya syuting kita subuh itu karena yang seperti yang Dinda bilang kita masih ibaratkan mungkin kalau secara ekspresi masih yang sering senyum-senyum doang tapi di karakter film kita udah dia jutek aku yang berbeda dari yang aku sebelumnya jadi kadang kita juga kadang ngobrol secara pribadi yang dulu masih Dinda ya iya masih Dinda Din ini tuh karakter ya bukan ini karakter film bukan karakter aku sendiri takutnya dia malah bingung nih mana sih karakter yang sebenarnya seperti apa gitu. Tapi ada kesulitan nggak sama proses syuting? Apalagi itu kan baru gitu ya untuk mulai gitu. kesulitannya itu karena kita harus jauh-jauhan sementara kita tuh baru menikah sampai kita tuh pernah dimarahin sama saudara kita kayak maksudnya tolong ya ini tuh tolong banget nih kalian harus menjaga karakter kalian jangan sampai kalian malah terbawa sifat asli sikap aslinya kalian yang Dalam kalian ini film. yang kalian ini baru menikah gitu loh gitu sih itu yang ngebuat kita kayak aduh bisa nggak ya maksudnya kayak aduh ntar gue durhaka nggak nih sama kan baru jadi istri kan kayak durhaka nggak nih ya gue jutekin suami baru Sederhananya nikah lagi tuh gitu kan sederhananya kita tuh yang harusnya masih adem ayem nih masih manis-manis banget nih di karakter film kita udah harus bener-bener berbalik. Jadi kan antara aduh ini gimana ya cuman alhamdulillah karena memang kita dikasih kepercayaan sama Falcon juga terus mereka juga nyediain acting coach ya waktu itu ya dan bener-bener dikasih waktu tuh buat kita belajar sampai akhirnya alhamdulillah menurut yang udah review filmnya kita insya Allah dapat ya ininya katanya. alhamdulillah Tapi canggung nggak sih acting berdua? canggung banget apalagi kan kayak kalau aku maksudnya aku tuh dari dulu ya prefer nggak usah punya pacar di entertain karena aku mikir gini aduh bakal kalau misalkan kita mau acting entah itu marahan entah itu sayang-sayangan atau apapun ya itu tuh kayak rasanya tuh risih gitu loh kayak aduh gimana ya gitu cuman pas di situ tuh kayak ya sudahlah dia suamiku dan ya memang sudah seharusnya gitu ya kesemsem ya jadinya kesemsem beneran gitu cuman marahnya jadi keikutan beneran juga gitu Jadi kita tuh sekaligus manfaatin adegannya sih jadi di saat biasa kan kalau di film itu kan ada naik turunnya kan pas adegan yang kita lagi baik-baik saja yang lagi adem ayem kita bener-bener luapin pengantin baru kita di situ pegangan dan lain-lain kayak gitu gitu deh pokoknya seru banget seru banget dan harus ditonton harus banget Nah ini gimana mungkin cara mensiasatikan kan kayak tadi bilang aku tuh orang pada lupa nih film yang Cinta Subuh ini yang kemarin karena terlalu lama mungkin cara kalian ini gimana nih biar orang attention lagi Ingat nih, kembali. lagi nih gitu. Iya. Kita punya film nih ada loh gitu. Jadi kalau untuk filmnya karena ini tuh benar-benar sangat apa ya membuat aku tuh jadi teringat dan apa ya namanya jadi suatu bukan memoris apa ya namanya ya pokoknya aku jadi inget banget sama film ini karena film ini tuh film pertama sama Ray jadi ini ngebuat aku tuh kayak terkenang makanya aku setiap aku inget karakter aku jadi Ratih dan karakternya Jadi Ray Angga. menjadi Angga aku pasti kayak langsung notice oh ini yang baru nikahin gue udah jutek sama dia gitu yang gue yang tadinya harusnya nurut harusnya perkenalan manis-manis sampai pengantin baru kan tapi udah langsung jutek-jutek udah langsung marah-marah kayak gitu lah. Kalian cita-cita ingin punya film satu frame lagi nggak sih kalian? Kita alhamdulillah ada 3 film yang belum tayang. yang sudah syuting Oh iya, syuting tinggal nunggu tayang. Tinggal tunggu tayang. nunggu tayang dan bahkan ada beberapa judul yang emang kita barengan terus ya cuman mungkin ada beda-beda problemnya ceritanya problem. gitu yang belum syuting tapi udah mau syuting
belum syuting tapi sudah mau syuting. Iya, maksudnya belum syuting nih karena emang jadwal kan. Tapi kemarin udah dapat jadwal Lagi untuk syuting dari bareng Falcon lagi. udah dalam waktu dekat insya Allah. Mungkin bulan puasa ini kali ya. Mulai Enggak sih, karena Biasa. kita akan fokusnya di roadshow film ya. Kalau bulan puasa sampai habis lebaran, insya Allah. proses film subuh itu. Kita subuh. Kemana aja tuh? Tergantung permintaan. Iya, kemarin sih sempat ngeliat jadwal ada ke sekolah-sekolah Ada juga ke ya. sekolah, ada ke mall. Mudah-mudahan semuanya sudah kembali normal. Kalaupun tidak kembali normal, tapi sudah menjadi baru new era yang apa ya, yang udah aman, nyaman, udah bisa beradaptasi dengan Karena yang semuanya. pasti kita juga menyesuaikan kondisi yang ada sekarang kan. Karena belum semua daerah tuh menerima welcome kayak di Jakarta ini, karena memang kondisi lagi banyak virus di mana-mana. Tapi kita sebenarnya kalau dari kita berdua justru seneng kalau misalnya memang ada roadshow ke luar kota dan lain-lain. Jadi kita sekalian jalan-jalan bawa baby juga kan. Artinya roadshow di dalam kondisi lagi sedang berpuasa mengganggu aktivitas nggak nih nantinya? Justru menurut aku ya mungkin lebih ke menghabiskan aktivitas berpuasa itu menurut aku lebih ke pahala sih, karena kan kita sama aja bekerja ya, pertama. Kedua sekaligus kita quality time, karena kan kadang tuh Ray kerja, aku pun juga kerja, jadi Mumpung kerjanya iya, bareng. mumpung kita bisa bareng, kita bisa sekalian quality time keluarga juga gitu sih. Jadi memang memanfaatkan aja sih. Dan kita juga tipe yang apa ya, namanya kerjaan tanggung jawab, kita ngejalanin aja sih ya. Jalanin. Nyari berkahnya juga kalau memang kondisinya harus di bulan puasa, sebisa mungkin kalau memang kita nggak berbenturan dengan jadwal pribadi pasti kita sanggupin, karena kan di dalam kerjaan itu kan bukan cuman kita berdua doang, tapi kan ada tim-tim juga yang kerja. Jadi ya udahlah, ibaratkan kerja-kerja aja, nggak usah terlalu banyak ngeluh gitu. Tapi Kare sama Kak Linda nih mungkin sekarang tuh emang fokusnya pengen main film atau acting itu berdua aja, nggak mau maksudnya sama orang lain, pokoknya harus atau ada perjanjian mungkin nggak boleh sama yang lain atau gimana sih? Sama yang Pemain lain, yang kayak gitu, lain. pemain lain gitu. Tapi ya kalau misalkan ada kesempatan untuk berdua, kenapa Sebisa enggak? mungkin berdua, karena di samping apa ya, perjanjian yang tadi itu kan sebenarnya lebih ke tujuan untuk saling menjaga aja sih. Betul. Karena kan memang namanya rumah tangga ya, bukan pacaran. Iya. Ada hal-hal yang memang sudah disepakati ya, diusahakan untuk tetap mengikuti itu. Cuman di luar itu kita tuh enaknya kalau kerja bareng kita bisa saling menjalankan kewajiban. Aku Betul. ngejagain dia juga ngerawat aku, ngurusin aku. Jadi kerja tapi udah kayak biasa aja gitu. Tapi gimana mungkin menjaganya kalau misalnya nggak bareng gitu, atau ada perjanjian lain kalau misalnya kalau orang yang berbeda mungkin dikenalin atau seperti apa untuk saling menjaganya, tips kalau kalian itu seperti apa? Iya, aku kenalin pasti. Ya kemarin juga waktu syuting istri ke lokasi, terus dia bawa makanan. Dia tuh hobi banget bawa makanan ke lokasi. Sering Kalau banget aku tuh pesen-pesen. paling lebih ke kalau misalkan ngejaganya yang pasti kita kayak harus komunikasi kan penting ya, walaupun sesibuk apapun ya komunikasi. puasa. Oh iya lupa. Komunikasi, terus kayak menjaganya seperti apa, misalnya kayak aku tadi datang ke lokasinya Ray, begitupun Ray datang ke lokasinya aku kalau misalkan aku pulang kerjanya cepet atau lagi nggak ada kerjaan kayak gitu sih. Komunikasi Lebih, sih intinya. hal-hal kecil aja sih sebenarnya gitu. Oke, boleh ceritain dong pengalaman puasa tahun ini, ada yang beda nih, sekarang udah ada Arsaka, gimana sih? Tahun pertama ya? Ini Tahun pertama ya? tahun pertama setelah punya baby, Puasa kedua. puasa kedua. Apa sih yang membedakan puasa tahun ini dengan puasa-puasa sebelumnya? Kalau tahun kemarin aku posisinya lagi hamil yang pasti kan, terus Ini puasa. nggak puasa, lebih banyak tidak puasanya. Kalau tahun ini tuh aku pengennya usahaku ya aku bener-bener full pengennya puasa gitu kan. Dan bedanya adalah kalau kalau tahun kemarin itu mungkin kita masih bisa sholatnya tuh tarawih bareng gitu kan, atau sholat subuh jemaahnya tuh kita bareng sama, kebetulan masih tinggal sama mamah juga kan, jadi pengennya tuh bareng-bareng gitu loh. Tapi kalau sekarang tuh kayak udah harus gonta-gantian nih, karena kan udah ada baby kan, nggak mungkin kita tinggalin sendirian. Kadang aku juga gantian sama Ray, kadang gantian sama mama, kadang gantian sama orang rumah lah kayak gitu. Ada kebiasaan yang harus ada nggak sih di saat bulan puasa itu? Antara kalian berdua, Ray harus apa saat bulan puasa, Dinda harus apa? Kebiasaan sih nggak ada ya, cuman memang
karena kita ini rumah tangga baru, jadi masih saling mengingatkan kewajiban. Bahkan kayak kadang pun misalnya udah mau buka nih, dia suka nanyain mau takjil apa, mau buka puasa apa. Itu mungkin hal simple di rumah tangga, Sharing tapi ya? kalau kita nggak bangun dari sekarang itu bakal jadi hal yang dilupain nantinya gitu kan. Makanya lebih ke apa ya, setiap momen yang kita lewatin, kayak kemarin tuh puasa kondisinya udah nikah dan dia hamil. Puasa kali ini udah ada anak. Jadi kita ngambil pelajaran dari setiap momen yang ada. Lebih banyak belajar ngalir aja. Betul, sama paling kalau misalkan sekarang itu ya pengen ibadah bareng-bareng aja sih, kayak misalkan belajar ngaji atau apa gitu bareng sama suami, kayak gitu sih. Jadi 2 tahun belakangan ini tuh bener-bener kayak suatu hal yang Masya Allah banget sih. Kalau dulu mungkin waktu belum menikah minta tolongnya sama abang atau sama kakak gitu kan. Kalau sekarang udah sama suami, bahkan sholat pun juga kadang Syaka suka ngeliat gitu kan, suka kayak banyak banget diajarin sama ayahnya, kayak nak sini nak sholat atau apa, kayak Al-Fatihah lah apa gitu-gitu, pelan-pelan kita sama-sama belajar gitu. Berarti artinya Kak Dinda sendiri masih suka nggak nyangka nggak sih, maksudnya oh sekarang kehidupannya seperti ini gitu? Pastilah, pasti aku sama Ray sama-sama. Bukan yang cuma Dinda, aku juga masih nggak nyangka kan. masih kadang kayak kita kebiasaan kita mungkin dulu kita Ray kemana, aku kemana sambil kerja ini itu. Kalau sekarang itu sebisa mungkin kita maksimalkan untuk buka puasanya di rumah, bener gak sih sayang? Dan kondisinya kayak sekarang nih, kayak mungkin dulu waktu masih sendiri bangun sahur itu bener-bener apalagi kan aku kan ngerantau kan waktu itu Dibanguninnya sendiri, sama alarm dibangunin ya? sama alarm atau sama teman-teman doang, kadang kan misalnya kayak Kalau tinggal sama sekarang? teman gitu. Sekarang udah sama istri, terus ditambah ada anak. Kayak kemarin tuh momen sahur yang nggak bakal aku lupain sih. Jadi pertama kali aku bangun sahur tapi anakku tidur di tanganku. Jadi antara mau bangun kasihan gitu, cuman lucu aja nih kalau misalnya anak udah bisa puasa, udah dibangunin, diajarin, cuman karena masih kecil banget. Jadi ya Terus ada juga yang Syakanya bangun ya sayangnya. Syaka bangun. Jadi bener-bener ngikut. Astagfirullahaladzim. Jadi bener-bener ikut sahur kayak gitu-gitulah. Untuk memaknai puasa sendiri seperti apa sih memaknai Ramadan kali ini? Yang pasti makna puasa itu kan sama halnya seperti yang orang lain maknain ya, menahan bukan cuma sekedar lapar dan haus doang, tapi kita menahan amarah, menahan emosi, dan pasti terpacu untuk melakukan kebaikan lebih banyak lagi daripada bulan-bulan sebelumnya, karena kita sama-sama tahu di bulan ini semua dilipat gandakan, bukan cuma pahala tapi dosa juga. Jadi mengusahakan untuk ibaratkan bulan ini adalah bulan yang penuh berkah yang kita manfaatin sebaik mungkin. Tantangan terberat mungkin kalau puasa gimana? Gak boleh pegang-pegang, gak boleh mesra-mesra. Kadang suka kelepasan, cuman selagi tujuan pegang kita cuman karena kita berdua bahasa apa ya istilahnya apa, love language-nya physical touch kita. Jadi iya kadang cuman sekedar yang bahkan sampai sekarang pun tidur masih pegangan tangan kita. Jadi mungkin kalau misalnya orang-orang sekarang mikirnya berlebihan, cuman ini Ya, rumah itu tangga faktanya kita, ini gitu. faktanya gitu kan, dan kita pasti selalu mencari jalan yang nyaman di kita berdua, karena yang menjalani kita berdua tanpa menjudge pikiran orang, karena mungkin setiap orang tuh punya beda-beda love language-nya dan lain-lain. Bener gak sih? Bener ya? Iya kan ya? Love language ya? Lupa. Ada menu favorit gak sih saat berbuka atau saat sahur antara kalian? Harus ada nih makan ini. Kalau Ray itu udang apa namanya, santan gitu loh, udang santan. Udang santan favorit. Kalau Tapi nggak harus, aku nggak harusnya. Aku Iya tuh sih. tipe yang makannya apa aja, Apa aja sih jadi aku. sebenarnya, kayak mood-moodan juga, karena kan namanya bulan puasa itu kita banyak banget pengennya kan. Kadang bisa kayak es kelapa lah, apalah, mungkin pengennya inilah itulah, makannya juga bisa jadi nggak cuman pas buka doang, tapi mungkin kadang abis terawih kalau lapar lagi atau kalau lagi pengen lagi kan makan lagi gitu loh. Jadi ya banyak banget sebenarnya pengennya. Kita berdua tuh suka banget puding ya, dari Puding. sebelum puasa. Jadi kita kalau pesen puding tuh puding coklat yang Pisang bener-bener batang. pisang kayak gitu. Jadi kita berdua sama-sama suka nyemil, dan nyemilnya juga kadang udah nggak mikir-mikir gulanya dan lain-lain ya, ini harus dikurangin sih. Kita berdua. Kemudian